Kita akan ulik sampai ke isu-isu yang menjadi viral selama ini tentang kesehatan yang banyak dipertanyakan oleh masyarakat. Itu Bang ya. Oke. Saya punya tujuan untuk menekan kematian ibu dan bayi. Persalinan harus ke Pasienkes. Jadi Polindes sudah tidak boleh menolong persalinan dengan berbagai macam alasan dan persyaratan. Podcast Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan, salam sehat, segar bugar sehat kita. Segar bugar sehat kita. Segar bugar sehat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kembali dengan podcast obrolan sehat. Yang kita undang adalah narasumber Kabid Kesehatan Masyarakat Bang Ahmad Samlan, SKM, MR, MSI Bang. MSI, Master. Yang kita bahas sekarang ini adalah pertama secara langsung, secara umum program Kesmas, Kesehatan Masyarakat. Kita akan runut ke belakang, kita akan ulik sampai ke isu-isu yang menjadi viral selama ini tentang kesehatan yang banyak dipertanyakan oleh masyarakat. Itu Bang ya. Oke. Gimana program Kesmas secara keseluruhan yang akan dilaksanakan oleh Pak Kabid ini? Terima kasih. Jadi gini, ketika saya diberi amanah tanggung jawab sebagai Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat awal tahun 2022, saya punya tujuan untuk menekan kematian ibu dan bayi. Awalnya saya pikir menekan kematian ibu dan bayi ini simpel itu. Jadi ada aturan yang sudah dikeluarkan oleh Kemenkes, ada surat edaran yang sudah dikeluarkan oleh Kepala Dinas, selesai. Gitu. Ternyata pada pelaksanaannya tahun 2022 itu banyak faktor. Tidak sesimpel itu. Tidak sesimpel itu. Ada faktor internal, ada faktor eksternal yang mempengaruhi pelayanan menekan jumlah kematian ibu dan bayi. Nah, itu berarti kan ada suka dukanya sudah ya berarti. Sekarang kita ulik bagaimana dukanya dulu lah, hambatan-hambatan yang dialami oleh Bang Ahmad ini. Jadi awalnya ketika kami menjalankan program menekan kematian ibu dan bayi itu, kami menerapkan aturan atau regulasi yang sudah ada. Jadi persalinan harus ke Pasienkes. Jadi Polindes sudah tidak boleh menolong persalinan dengan berbagai macam alasan dan persyaratan. Kemudian surat edaran kita sudah keluarkan ke semua puskesmas yang ada di Kabupaten Pamekasan. Dan pada pelaksanaannya itu awal-awalnya banyak pertentangan. Ya, kenapa harus itu, baik itu oleh nakes sendiri maupun dari masyarakat, karena masyarakat dari awal sudah terbiasa pertolongan persalinan itu dilakukan di Polindes gitu. Saya juga mendengar begitu ketika di desa itu masyarakat keluhannya kan memang agak jauh ya dari akses ke puskesmas. Yang dekatnya bidannya itu mungkin tetangganya yang. Iya, jadi seperti alasannya seperti itu. Ya alhamdulillah. Dengan dukungan dari OPD terkait oleh pemerintah, mobil sigap ada, gitu. Jadi bisa teratasi dengan itu. Jadi sudah sinergi gitu ya? Sudah bersinergi. Jadi awal tahun itu memang masih terjadi kontradiksi, baik itu kepentingan dari nakes sendiri maupun kepentingan dari masyarakat, gitu. Masyarakat yang masih terbiasa ditolong di Polindes. Jadi tapi perlahan-lahan kami punya komitmen yang kuat sehingga pada akhir tahun kemarin 22 itu persalinan nakes di Kabupaten Pamekasan itu sudah di atas 85%. Jadi ini merupakan keberhasilan yang luar biasa bagi kami gitu. Cuman begini Pak, kan data tadi 80% ya, berarti masih ada persalinan itu di luar fasilitas kesehatan atau puskesmas gitu. Ya, benar. Itu yang menarik yang ini kita spill ya. Saya juga mendengar dari masyarakat itu bahwa persalinan itu masih ada dukunnya, Pak. Iya, itu. Jadi gini, ada ketika kami sufas itu
ada hal yang menarik. Jadi ada beberapa desa di wilayah beberapa puskesmas yang dukunnya itu lebih banyak daripada tenaga bidannya. Jadi ada satu desa, jumlah bidannya 3, jumlah dukunnya 11. Wah, jadi disitulah muncul bukan persaingan sebetulnya gitu. Jadi perebutan pasien, perebutan antara dukun, dan itu memang kita akui bahwa memang pelayanan dukun itu lebih komprehensif dibandingkan teman-teman bidan. Jadi oleh karena itu ketika kami melakukan sufas ke puskesmas, jadi kami sampaikan bahwa teman-teman bidan di desa itu harus lebih care, harus lebih peduli ya, mungkin karena empatinya. dukun itu mungkin penduduk setempat yang sudah terbiasa dengan keluarga mereka kan begitu ya. Sedangkan bidan itu kan biasanya orang luar. Iya, walaupun ada sih bidan yang berasal dari desa desa. setempat. Cuman apa yang dilakukan oleh dukun itu lebih komprehensif. Misalkan contohnya dukun pakai memijat gitu, sedangkan bidan tidak memijat. Yang jadi jadi pertanyaan apakah bidan harus melakukan pemijatan gitu biar masyarakat tertarik ke Bisa juga mungkin bidan itu punya servis yang Jadi, lebih. ya, oleh karena itu kami punya konsep bahwa KIE, komunikasi edukasi dini, pada saat dia pasien atau masyarakat ibu hamil itu berkunjung, itu perlu dilakukan. Kemudian kepedulian teman-teman bidan di desa dan empatinya itu harus lebih ditingkatkan. Ya, kalau dukun selalu atamoy lah. Ya, Atamoy setiap waktu, setiap saat ke masyarakat, ya bidan seharusnya harus bisa juga seperti itu untuk menarik hati. ya, Gitu. salah satu pelayanan dukun itu kan kadang-kadang sekader gitu Pak. Di masyarakat itu sekader sehingga masyarakat itu mungkin lebih termotivasi untuk ke dukun, karena dukun itu sifatnya sekader takon kalau ke bidan kok tarik pergi ibu bidan seperti itu. Tapi tidak seperti itu masalahnya. Sekarang kan pamekasan kan sudah OHC. Oke. Artinya semua pelayanan itu sudah gratis masyarakat. Cuma memang kita akui bersama bahwa empati dan kepedulian caringnya bidan dibandingkan dukun itu masih kalah jauh dengan dukun. Jadi Itu yang perlu masyarakat kita sudah tingkatkan. bisa menikmati pelayanan gratis ya. Ya, sudah. Dengan lokasi. Dengan vaksin ini jadi masyarakat bisa gratis. Yang penting punya kartu penduduk atau KK Kabupaten Pamekasan. Pamekasan. Kemudian salah satu strategi kami itu adanya klaster penyakit. Ya, jadi jadi klaster penyakit itu beberapa puskesmas kita jadikan beberapa kelompok klaster penyakit yang berisikan semua puskesmas, semua bidan, semua dokter dibantu atau didampingi oleh dokter objin yang ada di Kabupaten Pamekasan. Jadi dokter objinnya itu kita bagi beberapa klaster untuk sebagai tempat konsultasi, komunikasi dan koordinasi dalam proses rujukan. Jadi sebagai konsultasi bagi nakes atau bidan untuk sehingga persalinannya itu aman gitu. Jadi kesiapsiagaan itu yang sangat mendukung. Kemudian ada langkah lain yang kami lakukan yaitu SUFAS. Jadi sekarang kalau SUFAS tahun-tahun sebelumnya itu dilakukan hanya 1 atau 2 kali dalam 1 tahun, untuk di bawah di bidang kami itu saya ajak tim itu ketika puskesmas ada kematian kita kunjungi SUFAS. Di SUFAS itu kita FGD. bukan nama orang ya. Ya, bukan SUFAS, supervisi fasilitatif. Oke. Ya. Nah, di situ kita adakan diskusi. Jadi diskusi untuk mengulik, mencari penyebab kematian secara detail. Dan itu sangat bermanfaat. Karena di situ kita bisa mencegah terjadinya keterlambatan rujukan, keterlambatan pengambilan keputusan, keterlambatan transportasi dengan adanya. Jadi kita bisa melihat kematian ini disebabkan karena faktor X gitu, dan itu dihadiri oleh semua bidan. Nah, selama ini Gitu. dari pantauan Pak Kabir ini fenomena yang terjadi itu selama SUFAS itu kebanyakan yang seperti apa? Apa keterlambatan merujuk, apa keputusan keluarga yang
kurang tepat atau keterlambatan untuk penanganan gimana? Ya, jadi ketika kami sufas langsung ke puskesmas itu ada faktor keterlambatan pengambilan keputusan. Ya, jadi masyarakat masih ada keengganan ketika disampaikan bahwa pasien atau masyarakat ibu hamil itu harus dirujuk, mereka masih sibuk. Jadi untuk itu edukasi dini sejak dari awal ketika kita ketahui bahwa pasien itu sudah masuk kategori risiko tinggi, jadi harus disampaikan gitu dengan cara yang baik. Ada kasus yang menarik kemarin. Jadi ada seorang ibu hamil, anak pertama ST, anak kedua ST, anak ketiga ibu hamilnya ini pingin lahir normal. Lahir normal. Tentunya kan ingin merasakan apa ingin tidak lebih sakit dan sebagainya. Ketika datang ke bidannya tahu. Ya karena riwayatnya mungkin ya riwayat persalinan pertama, persalinan dia tahu. Jadi ketika dia berkunjung kehamilan ketiga, bidannya nyampaikan, ibu ini nanti harus ST ya, gitu. Harus operasi. Dampaknya apa? Ya karena komunikasinya yang kurang benar, kurang bagus, ya tidak menyentuh belak-belakan. Ibunya ini tidak balik lagi gitu, tidak berkunjung lagi ke bidan. Seakan-akan sama bidannya memang diarahkan, oh ini akal-akalannya bidan nih. Ada shock terapi. Oh gitu ya. Jadi ya. ibu hamilnya ini merasa takut untuk dioperasi lagi. Saya kalau berkunjung ke bidan ini harus operasi, akhirnya dia nyari alternatif lain gitu. Dan itu yang menyebabkan. Padahal itu memang riwayatnya seperti itu. Ya seharusnya sudah harus istri. Cuman kan kadang-kadang ya teknik komunikasi kepada masyarakat itu yang perlu ditingkatkan oleh teman-teman. Nanti tantangan juga itu ya. Tantangan untuk ya. Bagaimana para nakes ini bisa berkomunikasi dengan baik sesuai dengan apa yang dihadapinya. Mungkin masyarakat itu kan berlapis-lapis ya. Benar. Masyarakat luar kota, pedesaan yang memang itu daya tanggapnya berbeda-beda. Benar. Itu yang menyebabkan loss-nya yang 15% itu. Ya, jadi faktornya ada faktor komunikasi sehingga mereka mencari kepada pelayanan yang lain yang menjanjikan bisa normal. Oh gitu. Gitu. Tapi kan harus dilihat indikasi kedaruratannya, Pak. Mungkin kalau permasalahannya tentang kehamilan yang apa ya, patologis ya, kalau saya nggak tahu ya, patologis kan nggak boleh harus dipantau terus kan. Bisa-bisa itu kalau memangnya patologis harus dirujuk kan gitu. Iya, itulah perlu pentingnya komunikasi. Jadi kemampuan dan keterampilan teman-teman bidan dalam hal edukasi, penyampaian informasi itu ternyata sangat dibutuhkan di tengah-tengah masyarakat kita yang masih lebih besar tingkat pendidikannya ke bawah. Jadi mungkin ke depan kita akan membuat sebuah kegiatan bagaimana meningkatkan komunikasi dan edukasi kepada masyarakat. Jadi teknik-teknik penyampaian informasi itu yang perlu ditekankan lagi. Jadi optimis ya untuk menekan kematian ibu dan bayi. Iya, dan ini dibuktikan tahun ini di trimester pertama itu Trimester pertama? Trimester pertama. Kalau kita bandingkan capaian program trimester pertama tahun 2022 dengan trimester pertama tahun 2023 ini jauh keberhasilannya. Kalau trimester tahun pertama tahun 2022 jumlah kematian ibu itu 9, sedangkan kematian bayi sudah 21. Tapi tahun ini di trimester yang sama itu jumlah kematiannya ibu baru 1 dan kematian bayi baru 8. Jadi turun lebih dari 60%. Saya juga kadang-kadang ya, kita ini menentukan target apa ndak mendahului yang kuasa gitu Bang. Iya. Jadi karena mungkin kita ya punya optimis sebagai itu karena alasan seperti itu, misalkan hambatan dan memang ada di masyarakat itu kan, karena kalau orang yang meninggal gimana lagi ya kita itu hak prerogatif Allah kan gitu. Ya, jadi memang kita masyarakat masih banyak yang menganggap bahwa kematian itu adalah takdir. Ya. Artinya kita sudah mendorong persalinan untuk kepastian. Tapi masih banyak kita juga masyarakat sudah saya Bu Bidan alahir kesambian, mateodi kesambian gitu. Walaupun teman-teman kita di bidan di desa itu sudah berupaya untuk mendorong persalinan kepastian.
gitu. Tapi kita sebagai tenaga kesehatan harus berupaya maksimal Oke. gitu. Tapi juga kan nanti berimbas kepada nakesnya sendiri kalau Benar. tetap nekat melakukan seperti Iya, itu. benar. Tidak ada advokasi dan sebagainya. Padahal aturannya sudah ada. Gitu. Ya. Jadi memang masalah menekan atau menurunkan jumlah kematian ibu dan bayi itu kompleks. Jadi tidak hanya bisa diselesaikan oleh faktor internal di bidang kesehatan, tapi perlu faktor eksternal yang mendukung program-program ini. Mulai dari kepolisian, bagaimana mengarahkan dukun tidak melakukan pertolongan, tapi bermitra. Ya, bermitra boleh dukun memberikan pelayanan kepada masyarakat, tapi pada saat persalinan itu harus bermitra dengan tenaga kesehatan. Jadi kita tidak melarang dukun untuk memegang ibu maupun bayinya, tapi sebatas dia itu ke perawatannya. Oke, itu hanya sekelumit ya. Mungkin podcast kita tidak terlalu panjang untuk membahas itu. Mungkin lain kesempatan kita bisa membahas lebih dalam lagi agar masyarakat tuh lebih tahu program-program kesehatan masyarakat ini. Bukan hanya KIA, kesehatan ibu dan anak, ada gizi, ada kesehatan lingkungan, ada macam-macam lah, banyak kita yang harus kita ungkapkan gitu biar masyarakat tuh semua tahu. Jadi gini, terakhir sebagai pesan dari kami bahwa ayo masyarakat kita mendorong persalinan ke Fasiankes, karena ketika kita bersalin ke Fasiankes itu banyak manfaatnya. Yang pertama, tenaganya sudah lengkap. Di situ ada dokter, ada bidan, kemudian sarana prasarananya sudah lengkap. Bahkan di puskesmas sudah ada USG. Oke, ya, Jadi ibu hamil yang sudah ingin tahu bayinya, mau jenis kelaminnya, itu sudah bisa ke puskesmas. Benar juga, dokternya sudah dilatih. Sudah dilatih, jadi sudah bisa menentukan. Saya ingin anak laki, misalkan bisa lihat. Waduh. Bisa request itu. Bisa request gitu, ya. Jadi itu harapannya kami seperti itu. Ya. Oke. Mungkin kita akhiri dulu lah ya, nanti kita akan sambung dengan beberapa perbincangan yang lebih menarik lagi. Siap. Ya. Oke teman-teman, mungkin podcast hari ini kita cukupkan sekian. Kita akan kembali lagi di podcast-podcast yang lain yang dengan pembahasan yang lebih menarik gitu ya, bersama narasumber-narasumber yang qualified yang ada di dinas kesehatan. Gimana ya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. With